لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala man khalaqal Qur'an sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Taman Harapan Bapak Haji Muhammad Haris Zarkasi MA, yang terhormat Dewan Guru SMP Taman Harapan, serta anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMP Taman Harapan yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita limpah nikmat, baik itu nikmat iman, Islam, serta nikmat sehat walafiat. Karena alhamdulillah dengan nikmat tersebut kita dapat beraktivitas, dapat beribadah di hari ini. Salawat riring salam tak lupa pula kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah, dari zaman kebodohan ke zaman yang kaya akan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, untuk materi pada kesempatan kali ini adalah tentang tajwid. Nanti kita akan tadarus bersama-sama. Sebelum saya membahas tentang tajwid, namun sebelumnya kita akan tadarus bersama-sama. Mohon disimak, mohon diikuti bersama di rumah, dan mudah-mudahan kita selalu mendapatkan keberkahan daripada bacaan-bacaan Al-Quran yang kita baca, terutama di bulan yang penuh ampunan, di bulan yang mulia ini, yaitu bulan suci Ramadan. Sebelum kita mulai tadarus Al-Quran, saya ingin mengajak pada anak-anakku sekalian untuk kita membaca sholawat. Yang sholawat ini senantiasa harus kita baca di kondisi yang seperti sekarang ini, ya, di kondisi yang dimana kita tidak bisa beraktivitas, kita tidak bisa sekolah sebagaimana biasa karena ada pandemi, yaitu COVID-19. Jadi saya berharap kita semua dapat membiasakan, ya, mengamalkan bacaan sholawat, yaitu sholawat tibbil qulub, di mana sholawat tibbil qulub ini adalah pengobat hati. Ya, mudah-mudahan senantiasa kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terhindar dari segala macam penyakit. Nah, kita mulai sama-sama. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma
ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Yang artinya kalau kalian ingin tahu, yaitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin, ya Allah berikanlah rahmat kepada baginda kami yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tibbil qulub wa dawaiha, sang penyembuh hati dan obatnya, wa afiyatil abdani wa shifaiha, memberikan kesehatan badan dan mengobatinya, wa nuril absari wa dhiyaiha, menjadi cahaya mata hati dan sinarnya, wa ala alihi wa sahbihi wasallam, juga kepada keluarga dan sahabat beliau, dan semoga engkau memberikan keselamatan. Ya, jadi saya berharap kita semua dapat mendawamkan atau membiasakan di saat sekarang ini, yaitu shalawatul bil qulub. Alhamdulillah, salawat telah kita bacakan tadi. Setelah itu dibuka Al-Qur'annya. Nanti kita sama-sama tadarus, yaitu surah Al-A'la juz ke-30 yang dimulai dari dengan kalimat sabbih isma rabbikal a'la. Ya, silakan dibuka Al-Qur'annya. Kita mulai sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atir dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-nar al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadha lafi as-suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa sadaqallahul azim. Alhamdulillah, telah kita baca bersama yaitu surah Al-A'la juz ke-30. Sebelum kita membahas sedikit tentang tajwid yang ada di dalam surah Al-A'la atau makharijul hurufnya, namun sebelum itu di sini saya akan menjelaskan tajwid tentang hukum nun sukun atau tanwin. Hukum nun sukun atau tanwin telah pernah kita pelajari, ya. Namun banyak sekali yang hanya tahu definisinya, hanya tahu contohnya, ya. Tapi jarang yang mempraktekannya ke dalam Al-Quran. Jadi yang terpenting ketika kita belajar tajwid, yang pertama kita mesti belajar teorinya, ya.
cara bacanya lalu kita terapkan dalam membaca Al-Quran. Tentunya bacaan Al-Quran yang kita baca sehari-hari itu pasti banyak sekali ya hukum nun sukun atau tanwin. Hukum nun sukun atau tanwin ya itu diantaranya adalah apa saja? Boleh kalian sebutkan di rumah, yaitu ada berapa? Ada 4. Ya, diantaranya yaitu izhar, idgham, ikhfa dan juga itlaq. Yang pertama izhar. Ya, izhar sebentar ditulis di papan tulisnya ya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah izhar. Ya, izhar itu artinya jelas. Berarti nanti ketika kita terapkan dalam Al-Quran, ketika kita membaca Al-Quran sudah mengerti tentang izhar, ya, maka ketika membaca Al-Quran kita harus terapkan bahwa izhar itu cara bacanya adalah jelas. Ya, namun sebelum kita ke prakteknya, ya kita mesti tahu dulu huruf-hurufnya. Ya, jadi ini nun sukun ya. Yang kita bahas adalah nun sukun atau tanwin. Ya, yang pertama adalah izhar. Izhar artinya jelas. Ya, kalian bisa ikuti di rumah. Hurufnya adalah ada berapa huruf izhar? Ada 6. Di antaranya adalah apa? Hamzah, ain, ghain, ha, kha, ha. Ini huruf izhar. Ya, bagaimana huruf izhar bisa dibaca jelas ketika ya nun sukun ini nun sukun atau tanwin, huruf apapun yang berharokat tanwin itu bertemu dengan salah satu huruf izhar. Ya. Apa saja? Yaitu hamzah, ain, ghain, ha, kha dan ha. Ya, contohnya mana? Ini contohnya. Apa ini? Ini ada nun sukun ketemu dengan hamzah. Ya, nun mati ketemu dengan hamzah. Bagaimana cara bacanya? Kita balik lagi ke definisinya. Definisi izhar yaitu jelas. Maka cara baca dari nun ke hamzah itu mesti bacaan jelas. Artinya apa? Jangan didengung, tidak didengung, tidak disamar. Bagaimana cara bacanya? Ya, silakan ikuti bersama-sama di rumah. Ya, jadi tidak ada dengung. Bagaimana? Man amana. Man amana. Ya, jadi dibacanya jelas. Jadi bagian nunnya ya, itu jangan man amana, jangan. Atau contohnya lagi, in huwa. Jangan in huwa, itu salah. Ya. Tapi bagaimana bacanya? Baca jelas. Sebagaimana definisinya bahwa izhar adalah jelas. Ya. Jadi bagaimana? In huwa. In huwa. Jadi tidak dibaca dengung. Begitupun juga yang lainnya. Nanti nun sukun atau tanwin ketemu ain, ketemu ghain, ketemu ha, ketemu kha dan ketemu ha. Itu dibacanya jelas. Jadi saya berharap jadi ketika kita membaca Al-Qur'an ya, ketika kita membaca Al-Qur'an bertemu ada huruf yang bertemu nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf izhar, maka cara bacanya apa ini? Jelas. Ya. Bukan tulisannya yang jelas, tapi cara bacanya. Man aman tanpa man aman.
atau melafalkan huruf nunnya itu jangan didengung atau jangan dibaca sama, tapi man, aman. Sampai sini paham tentang izhar? Oke, kalau sudah paham, kita lanjut ke hukum bacaan selanjutnya. Baik, kita lanjut ke hukum bacaan yang kedua, yaitu idgham. Idgham dalam pembahasan hukum bacaan sukun atau tanwin itu terbagi menjadi dua, ya, yaitu idgham apa saja? Ya, idgham bil gunnah dan idgham bila gunnah. Jadi ada dua, dibagi menjadi dua, bil gunnah dan bila gunnah. Sebelum kita membahas tentang bil gunnah dan bila gunnah, apa itu perbedaannya? Apa saja huruf-hurufnya? Ya, kita mesti tahu dulu definisi dari idgham itu sendiri. Idgham artinya adalah melebur. Apanya yang melebur nanti ketika sudah dipraktekkan dalam bacaan Al-Quran, maka kita akan tahu bahwa bacaan idgham itu dibacanya adalah melebur. Ya. Selanjutnya idgham terbagi menjadi dua. Apa aja ini? Idgham, idgham bil gunnah dan idgham, ya, idgham bila gunnah. Huruf idgham bil gunnah apa saja? Kalau sudah tahu, kamu boleh sebutkan, ikutin di rumah. Idgham bil gunnah hurufnya adalah, ya, apa saja? Ya, waw, mim, dan nun. Ya, sedangkan bila gunnah ada berapa? Iya, ada dua, yaitu apa saja? Lam dan ra. Nah, bagaimana suatu bacaan bisa menjadi idgham bil gunnah dan idgham bila gunnah? Yaitu karena pembahasan kita tadi tentang apa? Nun sukun atau tanwin, baik itu fatatain, kasrotain maupun dhammatain. Jadi ketika nun sukun atau tanwin, ya, sekali lagi, ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf bil gunnah, idgham bil gunnah, baik itu ya maupun waw atau mim dan nun, ya, maka cara bacanya yaitu menjadi idgham bil gunnah. Contohnya adalah ketika nun mati bertemu dengan ya, maka contohnya seperti man, ya, man. Ya, sebelum kita tahu bahwa sebelum kita tahu hukum bacaan itu diguna, pasti kita akan membacanya dengan bacaan man, ya, mal. Ya, nun mati ketemu ya, bacanya man, ya, mal. Sebelum kita belajar tentang idgham bil gunnah. Tapi ketika kita sudah belajar idgham bil gunnah, bahwa nun dan ya itu adalah termasuk idgham bil gunnah, maka cara bacanya adalah melebur. Jadi ini bisa melebur atau memasukkan. Melebur apanya? Huruf nun. Ya, melebur huruf nun kepada huruf yang di depannya, yaitu huruf iya. Ya, jadi bagaimana cara bacanya? Nah, jadi huruf nunnya seakan-akan tidak ada. Ya, namanya juga melebur. Balik lagi ke definisinya. Bagaimana cara bacanya? Maya, nah. Jadi nunnya ya tidak dibaca. Karena apa? Karena idgham melebur atau memasukkan. Nah, yang jarang dibaca oleh kita adalah gunnahnya. Ya, gunnah itu artinya apa? Dengung. Sebagian dari kita itu biasanya baca hanya meleburnya saja. May ya'mal, wa may ya'mal, wa may ya'mal. Biasanya hanya dileburin saja.
atau dileburkan saja tanpa membaca gunnahnya. Padahal balik lagi bahwa idgham ya wawu itu dibacanya gunnah, digunnah dengan dengung. Oke, kita lanjut ke contoh atau hukum bacaan selanjutnya. Tadi kita sudah jelaskan tentang idgham bil gunnah. Maka selanjutnya ya, kita akan bahas tentang idgham bila gunnah. Ya. Tadi kalau bil gunnah apa? Ya, bil gunnah itu idghamnya dengan dengan dengung. Kalau bila gunnah la, ya berarti idghamnya tanpa dengung. Hurufnya hanya ada dua, yaitu lam dan ro. Bagaimana hukum bacaan? Bagaimana bacaan Al-Quran bisa menjadi idgham bila gunnah jika nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ini, baik itu lam maupun ro. Ya, contohnya ini ada huruf nun sukun, depannya ada huruf lam. Lam termasuk huruf idgham bila gunnah. Sebelum kita belajar tajwid, pasti kita bacanya cara bacanya yaitu lain lam. Tapi ketika kita sudah belajar tajwid, sudah tahu bahwa ini termasuk idgham bila gunnah karena ada nun sukun ketemu lam, maka cara bacanya melebur atau memasukkan. Melebur namanya, melebur huruf nun pada huruf lam. Dan ingat, bila gunnah tanpa dengung. Bagaimana cara bacanya? Ya, kalau sudah bisa, boleh silakan ikuti di rumah. Apa cara bacanya? Iya, la illah. Jadi nunnya seolah-olah tidak ada. Karena apa? Karena dilebur kepada huruf lam. Ya, jadi bila gunnahnya tanpa gunnah, jadi jangan la illam. Tidak seperti itu, tapi langsung la illah. Ya, la illam yantahi. Ya, la illam yantahi. Itu contohnya di sana. Jadi huruf nunnya ya melebur kepada huruf lam dan ingat tanpa dengung. Oke, pembahasan tentang hukum nun sukun dan tanwin yang telah kita bahas tadi kita cukupkan hanya dua pembacaan saja, yaitu izhar dan idgham. Ya, nanti untuk pembahasan selanjutnya di pertemuan yang akan datang. Ya, namun sebelum saya tutup, ya kita akan bahas sedikit tentang makhorijul huruf dari surah yang kita baca tadi, yaitu surah apa? Iya, surah Al-A'la. Bisa dibuka dulu Al-Qur'annya. Ya, kita hanya bahas 5 ayat saja ya dari makhorijul huruf yang ada di surah Al-A'la. Ya, boleh kalian ikuti di rumah atau boleh hanya disimak saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghusaan ahwa. Oke, baik. Dari ayat yang pertama, sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihis itu hak kecil. Kita sering bilang itu adalah hak kecil, padahal hak yang lebih tipis. Kalau kita bacain sabbihis, itu hak yang kita baca. Jadi harus tipis seperti orang pedesan. Sabbihis, jangan sabbihis. Kalau sabbihis itu hak yang kita baca. Ya, ini hak sabbihis. Nah, jadi saya akan membahas tentang makhorijul huruf yang banyak yang sama, ya, banyak yang sama pelafalannya. Di antaranya
Sabbihis sin. Nah ini sin, bukan shin. Jadi jangan sabbihis, tapi sabbihis. Sabbihis rabbikal a'la, ain, a'la, bukan a'la, tapi a'la. Oke lanjut ya. Di akhir ayat dalam surah Al-A'la ini ya, itu banyak sekali matobi'i ya, a'la. Nah di situ tidak ada kesalahan yang sering kita baca ketika baca di akhirnya itu matobi'i, di akhir ayat itu matobi'i, pasti itu ada huruf hamzahnya. Contohnya sabbihis rabbikal a'la. Nah, atau wadduha. Itu jangan seperti itu bacanya, tapi dialirkan. Ya. Jadi kayak gini, sabbihis rabbikal a'la. Lah, jadi jangan ada bacaan seolah-olah ada huruf hamzahnya. Sabbihis rabbikal a'la. Nah, jadi jangan seperti itu. Jadi dialirkan. Sabbihis rabbikal a'la. Ya, jadi jangan direm di ujungnya. Kalau direm ujungnya itu seolah-olah ada huruf hamzah, padahal tidak ada huruf hamzah. Selanjutnya, alladzi khalaqa fasawwa. Alladzi, dzat. Ya, itu termasuk makharijul huruf al-lisan yang penekanannya itu ada di ujung lidah, ujung gigi. Jadi bagaimana cara bacanya? Alladzi. Lidah kita menyentuh ujung gigi. Jangan alaji, tapi alladzi. Kalau alaji berarti yang kita baca adalah huruf jim. Alladzi khalaqa fasawwa. Ya. Selanjutnya walladzi qaddara fahada. Nah, ha baru hanya agak terdengar hada, fahada. Walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaan ahwa. Faja'alahu itu jim, jangan fadha. Jadi penekanannya itu ya ada di apa namanya tuh samping lidah. Faja'alahu, jangan fadha. Kalau fadha penekanan lidahnya ada di ujung gigi, itu jadi yang keluar adalah huruf dal. Tapi bagaimana? Faja'alahu, jadi penekanannya ada di pinggir lidah. Faja'alahu ghusa'u, ghain ya, ghusa. Nah itu ta. Ta juga termasuk banyak yang sama, ra, sin, shin. Nah itu penekanannya huruf ta itu ujung lidah, ujung gigi. Jadi kalau nyebut ta itu ujung lidah kita menyentuh ujung gigi. Kalau tidak menyentuh, yang kita sebut, yang kita lafalkan bukan huruf ta, tapi bisa jadi sin atau shin. Jadi bagaimana? Faja'alahu ghusaan. Nah, gitu ya. Ghusaan ahwa. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita sudah membahas tentang hukum sukun atau tanwin. Di antaranya juga kita bahas sedikit tentang makharijul huruf pada bacaan yang telah kita baca. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa mengamalkan apa yang kita pelajari, ya, teori-teori tajwid yang sudah kita pelajari. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dalam bacaan Al-Quran, dan tentunya mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang yang mencintai Al-Quran. Terima kasih. Wassalamualaikum